Bahayanya memahami agama hanya sebatas kulitnya saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukuri nikmatillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Bahayanya beragama hanya mengenal kulitnya saja. Judul yang kami angkat kali ini. Sebagai umat manusia yang beriman dengan adanya Tuhan dan utusannya atau nabinya, kita juga wajib mengenal diri agar dalam beragama kita tidak mudah diombang-ambingkan keadaannya akhir zaman ini. Dan itu sudah disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kebenaran akan kembali asing di umatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang yang beragama hanya mengenal kulitnya adalah mereka para pengikutnya Nabi yang beragama, yang dilakukan dan yang dipelajarinya hanya syariatnya saja, sedangkan imannya yang penting Tuhannya disebut dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan yang diajarkan oleh guru besarnya tidak sesuai dengan ayat ketuhanan yang tertulis di kitab suci Al-Quran, tidak dipermasalahkannya. Ada dari mereka yang tersesat dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malah mengajak golongan yang lain untuk kembali ke kitab suci Al-Quran, sedangkan mereka sendiri menjauh dari kitab suci Al-Quran dalam memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahayanya kalau Islam tidak diilmui dengan sampai ke dalam rohani, sedangkan kita bila mati yang akan kembali di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu rohani kita. Secara logikanya yang berasal dari hukum sebab dan akibat akan kembali juga ke asalnya. Jasad, pikiran, dan hati akan terkubur di bumi pertiwi ini. Orang yang memahami agamanya hanya sebatas kulit saja. Keilmuan syariatnya dan keilmuan imannya juga dipahami dengan jasmaninya dan gagal memahami agamanya. Ada yang beranggapan kalau Islam cuma yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada pula yang beranggapan Islam milik baginda Nabi Muhammad SAW atau produknya beliau. Ada yang beranggapan kalau sudah sholat sudah dapat disebut Islam, bahkan ada yang bilang sholat itulah tauhid dengan dipahami dengan huruf-huruf, dengan kalimah Allah dan kalimah Muhammad. Ada juga yang memahami Nur Muhammad, Nabi Muhammad, ruhnya dan Tuhannya dipahami menjadi satu kesatuan dalam dirinya sendiri. Dan banyak pula yang beranggapan Islam itu dari Arab, yang berarti yang selain datangnya dari Arab disebut non-muslim karena dari kata kebalikan dari Islam itu kafir. Yang benar imannya disebut Islam, yang salah imannya disebut kafir atau non-muslim. Sesungguhnya Islam itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semua manusia itu dibekali agama Islam untuk dilaksanakan di kehidupan ini. Semua nabi itu sebagai contoh atau teladan bagi umatnya di zamannya masing-masing. Orang yang beragama cuma sebatas kulitnya saja
bersiaplah bila mati akan tersiksa ruhnya untuk menuju di sisinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bila sampai tidak tahu jalan akan terjebak di alamnya jin, setan, wewe gombel, tetek bengek, kuntil anak, dan lain-lain yang dipimpin oleh iblis atau yang disebut alam Jabarut, dan sesuai dengan keilmuan keimanannya yang berguru kepada iblis dalam kurung pemutus sanadnya. Orang-orang yang demikian sulit diluruskan, malah menuduh yang meluruskan sebagai ahli fitnah, sedangkan yang digambarkan sebagai ahli fitnah di akhir zaman ini mereka yang bertauhid bermata sebelah, yang hanya iman satu sisi ayat dan ingkar sisi ayat ketuhanan yang lain, dan yang bertauhid bermata sebelah yang berarti ada dua dan saling mencelanya, seperti ada sutradaranya kayak sinetron, mungkin mereka ada gajiannya. Intinya agama itu dipahami dari dalam dulu. Di rukun iman dan rukun Islam disebutkan yang paling pertama iman kepada Tuhannya dan bersyahadat, dan dasarnya syahadat ma'rifat dulu baru dapat disebut bersyahadat atau bersaksi. Kalau tidak demikian berarti saksi buta, saksi dusta, dan bohong namanya. Apabila ada kata yang salah kami mohon maaf, semoga bermanfaat dunia akhirat. Akhiru salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.